saya Aldo Tunis. Saya Mindarimo. Saya Zulfiqia Ditepani. Saya Jesti Gelindri Lodanangi. Saya Alia Siong. Saya Benita Kaselan. Kami di sini berenam akan menjelaskan tentang salah satu hal yang bikin kita semangat hidup dengan semangat kuliah, yaitu tentang optimisme. Selamat menyaksikan. Pernah tidak kalian berpikir tugas numpuk, ujian susah, rencana gagal terus? Pasti langsung berpikir tidak akan bisa. Pasti gagal. Nah, kalau pernah begitu berarti kamu sedang di persimpangan antara jadi pesimis atau optimis. Biar lebih jelas, dengarkan cerita kita. Oke, pertama-tama kita luruskan ya, banyak orang yang salah paham mengira optimis itu artinya hidup tanpa masalah atau cuma berpikir indah saja seolah-olah semua hal itu gampang. Itu salah besar. Optimis itu bukan berarti menutup mata sama kenyataan. Orang yang optimis tetap tahu kalau ada masalah, tetap sadar kalau ada kesulitan, bedanya ada di cara pandangnya. Optimisme itu adalah sikap mental positif di mana kamu percaya bahwa masalah itu bisa diselesaikan, kesulitan itu hanya sementara, dan hal baik masih punya peluang besar buat terjadi. Kalau pesimis bilang dunia ini jahat, semuanya bakal berantakan. Orang optimis bilang ini memang berat, tapi aku punya kemampuan buat melewatinya dan nanti bakal lebih baik lagi. Optimisme bukan menolak kenyataan, tetapi memilih fokus pada solusi dan harapan. Terus kenapa kita harus berusaha? Orang yang optimis, apa untungnya buat kita? Nah, ini dia alasan khusus buat kita yang lagi memenuhi pendidikan atau lagi berjuang mengajar memimpin. Pertama, bikin kamu lebih tangguh. Orang optimis itu tidak gampang menyerah. Kalau nilainya jelek, dia tidak bilang, aku bodoh selamanya. Tapi berpikir, kurang belajar bagian mana ya? Dia bangkit lagi karena yakin kegagalan itu cuma titik henti sementara, bukan akhir segalanya. Pikiran jadi lebih jernih dan kreatif. Coba bayangin kalau kamu takut terus. Pikiran penuh kekhawatiran, otakmu jadi macet. Nah, kalau optimis, hati tenang, pikiran lega, jadi lebih gampang cari solusi, lebih gampang dipaham pelajaran, dan ide-ide bisa jadi lebih sering muncul. Ketiga, bikin hidup lebih bahagia dan sehat. Secara psikologis, orang yang optimis lebih jarang stres, lebih jarang cemas berlebihan, dan biasanya punya lingkaran pertemanan yang asik. Siapa sih yang gak suka sama orang yang positif dan semangat energi positif itu menular? Nah, pertanyaan terbesarnya, kalau aku dari kecil pesimis bisa tidak berubah jadi optimis? Jawabannya sangat bisa. Optimis itu bukan bakar lahir, tapi kebiasaan yang bisa dilihat. Ini cara gampangnya yang bisa mulai dari hari ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ini pasti butuh proses, tetapi pasti ada jalan keluar. Lihat masalah dari sudut pandang lain. Kalau gagal, jangan langsung menyalahkan diri sendiri atau nasib. Coba tanya, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari kejadian ini? Ingat, kegagalan itu cuma data, bukan vonis kalau kamu tidak mampu. Ingat kekuatan masa lalu. Setiap kali merasa ragu, ingat lagi kesulitan apa saja yang sudah pernah kamu lewati sampai hari ini. Kalau dulu kamu sanggup dan percaya, sekarang pun kamu jauh lebih kuat dari yang kemarin kamu kira. Jadi ingat teman-teman, optimisme bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi punya keyakinan kuat bahwa kamu punya kekuatan buat melewati masalah itu. Mulailah ubah cara pandangmu pelan-pelan, karena saat kamu percaya, hal baik bakal datang. Kamu pun akan berusaha keras buat mewujudkan hal itu. Semoga obrolan kita berenam ini bermanfaat ya. Jangan lupa tetap semangat ya. Jangan lupa tetap belajar ya. Tetap optimis. Terima kasih. Terima kasih.